Oke. Nah, Pak, ini di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi nih Pak untuk kegiatan pembelajaran Bapak nanti. Ya. Nah, jadi di sini yang ingin saya tanyakan, nanti apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Bapak akan capai nanti? Jadi tujuan pembelajaran nanti mau mengajar mata pelajaran tematik yang ada 3, IPS, IPA, sama PKN. Nah, dalam pembelajaran itu nanti Ulun mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Tujuannya supaya siswa itu dapat menerima materi yang Ulun ajarkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, ya. Jadi nanti tujuan Bapak tadi yang disampaikan ingin menerapkan pembelajaran KSE ya Pak ya, dan berdiferensiasi ya, dengan harapan siswa dapat mencapai dengan kebutuhan murid sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya. Nah, dari tujuan tersebut Pak, sekarang apa sih yang membuat Bapak ingin menerapkan pembelajaran KSE? Yang saya inginkan dari pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi ini, supaya semua murid itu tercapai kebutuhan belajarnya sesuai dengan profil belajar murid ya. Jadi ada yang kinestetik, ada audio dan visual. Jadi dalam saya melakukan pembelajaran itu, saya menggunakan pembelajaran yang berbeda-beda dari segi produk, proses dan kontennya, agar semua siswa itu aktif dan senang gitu sesuai dengan kriteria profilnya belajarnya itu. Terus dengan KSE-nya saya gunakan, inginnya itu supaya siswa itu lebih siap dalam menempuh pembelajarannya itu. Refresh gitu. Ya, lebih refresh ya, siap untuk menerima pembelajaran. Oke Pak. Nah, jadi yang Bapak harapkan tadi dari pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu siswa lebih siap ya sesuai dengan kebutuhan gaya belajarnya. Ada yang visual, audiovisual maupun kinestetik siap menerima pembelajaran dari Bapak. Kemudian dengan sosial emosionalnya juga mengharapkan siswa nanti lebih siap secara emosionalnya dalam mengikuti pembelajaran agar terasa lebih ringan, nyaman dan rileks tentunya mengikuti pembelajarannya Pak ya. Oke. Ya. Nah, berikutnya bisa nih Pak Bapak ceritakan sedikit bagaimana sih nanti penerapan pembelajaran sosial emosional ini dan diferensiasi dalam kegiatannya nanti. Jadi kan saya sebelum melakukan pembelajaran itu nanti mau membuat RPP dulu Bu, ya, supaya matang gitu ya. Jadi di itu waktu yang pertama masuk itu saya melakukan KSE-nya dulu, PSE-nya pembelajaran sosial emosional itu dengan cara menyetel sebuah lagu instrumental untuk membangkitkan kinerja otak dan perasaan murid gitu. Setelah melakukan sosial emosional dengan teknik STOP, murid itu disuruh mendengarkan instruksi dari guru dan sambil mendengarkan lagu-lagu instrumental itu, gunanya untuk supaya murid itu lebih siap dalam melakukan pembelajaran yang akan diikutinya. Itu dalam segi KSE-nya, supaya murid itu bisa mengendalikan emosinya. Terus juga kesadaran penuhnya itu juga dapat dalam teknik STOP itu ya. Terus dalam segi berdiferensiasi, di sini saya menggunakan diferensiasi produk, proses serta kontennya Bu, sekaligus karena di kelas saya itu murid-muridnya itu banyak yang berbeda profil muridnya itu, profil belajarnya itu ada kinestetik, visual dan audio. Makanya saya ingin memenuhi semua kebutuhan murid itu. Dari segi kontennya itu saya menyajikan ada yang dari audio, visualnya, terus dari produknya juga ada kinestetiknya nanti didapat waktu bermain peran, nanti ada murid bermain peran. Dan juga speaking itu Bu, jadi murid itu bergerak Bu, ada yang suka. Nah, ada juga nanti kegiatannya menulis, ada yang bercerita, jadi banyak itu kegiatannya sesuai dengan kebutuhan murid gitu yang ya, luar biasa Pak ya, rencananya sepertinya apa yang sudah direncanakan nanti sangat sudah siap dan matang ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa pembelajaran diferensiasi tadi meliputi konten,
proses dan produknya itu sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak ya. Nah, kemudian sosial emosionalnya menayangkan video dengan musik instrumental ya. Kemudian untuk pengelolaan pengendalian emosi siswa ya Pak ya agar lebih siap, rileks, dan bisa juga melalui ice breaking tadi ya Pak ya. Oke. Karena dari ice breaking di situ tadi apa yang Bapak sampaikan di situ dari gaya profil belajarnya dari kinestetik ya Pak ya, karena dari ice breakingnya ada bergerak, mendengarkan ya. Iya, luar biasa Pak ya. Nah, dari hal itu Pak, kemudian untuk rencana aksi kedepannya apa strategi yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Strateginya mungkin dengan pendekatan khusus Bu ya, dan pematangan RPP gitu supaya pembelajarannya nanti berjalan dengan lancar, menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan PSE tadi, pembelajaran sosial emosional. Jadi mematangkan itu dulu Bu. Dari segi teknik, segi materi yang saya ingin itu sudah matang, sudah dipersiapkan dengan matang. Ya, jadi strategi yang akan Bapak gunakan yaitu nanti mempersiapkan dengan matang-matang dan sungguh-sungguh ya Pak ya, persiapan yang full ya, agar nanti apa yang direncanakan ini yaitu pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Oke. Nah, sekarang Pak untuk dalam penerapannya, nah bagaimana cara Bapak dalam menerapkannya, baik yang secara kesadaran penuh dari sosial emosionalnya ya Pak ya, maupun pembelajaran diferensiasi. Coba bisa diceritakan untuk yang emosionalnya pada kegiatan apa, diferensiasinya pada kegiatan apa? Tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi waktu penerapannya itu waktu PSL atau KSL-nya tadi mendengarkan lagu instrumental supaya merilekskan otak murid. Kegiatan awalnya kegiatan awal itu saya masukkan pembelajaran sosial emosional, dan setiap kegiatannya juga nanti saya masukkan pembelajaran sosial emosionalnya. Begitu juga dengan pembelajaran diferensiasi dari segi penyampaian materi yang disampaikan serta tugas-tugas untuk murid itu berbeda-beda gitu, sesuai dengan profil belajar itu. Jadi tadi sosial emosionalnya pada kegiatan awalnya, kemudian diferensiasinya pada kegiatan inti ya Pak ya. Nah, dari hal itu Pak, apa nih yang menjadi indikator ketercapaiannya nanti? Indikatornya itu mungkin ketika saya melihat murid itu senang Bu dalam menerima pembelajaran materi yang saya berikan, aktif, senang, serta tujuan pembelajaran itu tercapai. Tujuan pembelajaran sudah saya tetapkan tercapai dengan baik. Nah itu jadi indikator ketercapaian pembelajaran ini, saya bisa melihat siswa itu senang dalam menerima pembelajaran, lebih siap menerima pembelajaran, dan juga lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang saya tetapkan itu tercapai Bu dengan pembelajaran ini. Ya, jadi apa yang Bapak sampaikan indikatornya yaitu siswa merasa aktif, senang ya dengan apa yang Bapak sampaikan, kemudian tercapai ya tujuan pembelajarannya ya. Nah, berlanjut Pak, rencana yang Bapak siapkan ini sepertinya memang sangat dipersiapkan dengan sungguh-sungguh ya Pak ya. Nah, kemudian untuk hal ini Pak, ini termasuk rencana yang sangat baik Pak nih sepertinya ya untuk diterapkan di kelas. Kapan nih Pak rencana yang baik ini akan Bapak laksanakan? Mungkin nanti tanggal 8 hari Rabu ya. Nah, jadi karena belum kita jadi observer nanti Bu ya, melihat cara belajar ulun dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dan PSE ini, dan observasi itu apa yang kurang. Jadi secepatnya nanti tanggal 8 hari Rabu. Jadi siap, nanti saya akan membantu Pak ya, karena di sini saya juga kebetulan menjadi supervisor ya Pak ya. Kita sama-sama nanti mengevaluasi apa yang Bapak lakukan nanti saat kegiatan berlangsung, dan kita sama-sama nanti merefleksikan ya Pak ya. Oke. Nah, dari rencana yang akan nanti Bapak segera laksanakan pada hari Rabu, itu siapa saja Pak yang akan mendukung rencana Bapak ini? Jadi yang mendukung itu kan waktu saya mengajar tadi, persiapannya nanti saya mau melihatkan RPP saya dulu kepada kepala sekolah, biar kepala sekolah nanti melihat dulu kegiatan saya secara keseluruhan melalui RPP. Terus juga
kepada Bu Umi nanti juga ya sebagai observer untuk lebih bisa mengevaluasi apa yang kurang gitu dari saya, dan juga saya ingin nanti berbagi juga sama rekan sejawat bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi rekan guru, kepala sekolah, observer dan murid-murid juga itu yang mendukung pembelajaran ini nanti kegiatan yang saya ingin lakukan. Nah, jadi yang mendukung Bapak yang pertama tadi yaitu Bapak akan menyampaikan membawa RPP yang sudah direncanakan Mbak ya kepada kepala sekolah kita, sehingga dengan dukungan beliau Bapak semakin lebih mantap lagi melaksanakannya, dan dibantu dengan nanti saya ya Pak ya, karena sebagai di sini sebagai membantu Bapak untuk mengamati atau merefleksi apa yang nanti Bapak lakukan. Kemudian dengan harapan juga nanti akan berbagi ya Pak ya dengan dukungan dari rekan-rekan sejawat di kantor ya Pak ya. Dan khususnya tentunya yang sangat mendukung juga sebagai subjek belajar itu peserta didik ya. Oke. Ya Pak. Jadi ini mudah-mudahan karena ini rencana yang sangat baik sekali Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak kerjakan nanti berjalan dengan maksimal sesuai harapan dan lancar ya Pak ya, tanpa ada suatu halangan yang menghambat prosesnya tersebut. Ya. Iya pasti Pak ya. Oke, ya udah Pak, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Bapak segera bisa menerapkannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa bersama-sama. Oke, silakan berdoa. Semoga dengan kita berdoa pembelajaran dapat berjalan lancar dan untuk kita semua ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mau mengabsensi dulu. Ada yang hadir ke hari ini? Semuanya hadir ya? Oke, kita semua sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di sini di pembelajaran kita pada hari Rabu ini ya. Oke. Sekarang sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin kalian harus fokus, harus berpikiran positif, buang segala hal-hal negatif. Dengan cara apa? Coba kalian perhatikan di depan sini ya. Karena kita berkonsentrasi dulu ya sama layar di depan, supaya kita berpikiran positif, buang hal-hal yang negatif, supaya hati kita jernih, peluang untuk siap menerima pembelajaran. Oke? Silakan lihat di depan videonya. Dengarkan suaranya. Pejamkan mata kalian. Dengarkan suara burung berhijab
kalian menangis, saat kalian bahagia, orang tua kalian lah yang paling dekat sama kalian. Saat bila kalian dengarkan bersama orang tua kalian, orang tua kalian sudah kalian rumah, sudahkah kalian balas jasa-jasa mereka? Jika sudah selesai pembelajaran ini, balaslah bakti orang tua kalian di rumah. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Ingat sekali lagi senyum orang tua kalian. Memandang kalian. Ingatlah orang tua kalian tadi terbaring lelah dalam bekerja. Tarik nafas dalam-dalam lagi. Hembuskan. Buang rasa masalah dan rasa tidak kalian. Berpikiran positif karena ada orang tua kalian di samping kalian. Tegakkan kepalanya, buka mata perlahan. Ya, terima kasih. Oke, murid-murid Bapak yang baru cintai, kita tadi sudah merenungkan sedikit untuk membuang hal-hal negatif di diri kita, untuk menemukan hal-hal positif di diri kita, supaya kita bisa mensyukuri hidup kita dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, silakan buka buku temanya dulu. Kita hari ini belajar tema 7 tentang pemimpin di sekitarku. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu anak-anak mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada nilai kepemimpinan. Terus yang kedua, kita belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal dan membuat teks pidato. Nah, ini sudah kita pelajari ya di pelajaran kemarin. Sekarang kita fokusnya membuat sama membacakan. Lalu pelajaran IPA itu tentang tanda pubertas dan cara menyikapinya. Oke, siap untuk menerima pembelajaran? Oke, Bapak mau dengar suaranya dulu ya. Tepuk sukses. Kita teguh, ada cinta. Kita teguh, ada doa. Di tanganku, ada karya. Sukses, sukses, sukses. Amin. Oke, kita pembelajaran sebelumnya sudah belajar masalah kepemimpinan. Ada yang tahu nggak seorang pemimpin itu mempunyai ciri-ciri seperti apa? Ada yang tahu? Pertama, mempunyai kejujuran. Apa lagi? Terus selain jujur apa? Pekerja keras juga. Lalu pemimpin itu harus ya, harus adil kalau jadi seorang pemimpin. Gak boleh pilih-pilih ya. Nah, itu kemarin pembelajaran kita tentang nilai-nilai pemimpinan. Sekarang kita ikuti dari ini, kita lebih dalam lagi menganalisisnya ya. Terus pembelajaran kita kemarin juga sebelumnya tentang teks pidato. Ada yang ingat gak 5 bagian pidato? Yang pertama apa? Salam membuka. Yang kedua membuka. Yang ketiga ya, inti atau isi pidato. Yang keempat penutup. Yang terakhir oke, mantap. Coba ada yang berani ulang nggak? Meda, silakan ulang.
bagian-bagian pidato yang pertama. Oke, saling membuka. Pembuka, inti, penutup, salam penutup. Oke, tepuk tangan untuk Medan. Oke, nah itu tadi kita sedikit flashback ya pembelajaran kita kemarin-kemarin. Sekarang coba lihat ke depan. Ini ada beberapa sosok pemimpin. Nah, Bapak mau tanya dulu, ada yang tahu nggak di paling pojok sana siapa namanya? Cristiano Ronaldo. Oke, kira-kira dia sebagai pemain apa di situ? Sepak bola. Negaranya apa? Portugal. Di Portugal dia menjadi apa? Pemimpin, itu sebagai kapten. Nah, jadi Ronaldo ini sebagai kapten di timnas sepak bola Portugal. Terus selanjutnya ada sosok siapa? Ya, Abang Guru Sekumpul. Itu juga sosok pemimpin idola kita ya, yang patut kita contoh nilai-nilai kepemimpinan sipil. Ya, di sini tahu semua kan Abang Guru Sekumpul? Nah, Abang Guru Sekumpul itu sangat baik ya, sangat patut kita contoh ya. Terus selanjutnya ini ada siapa? Presiden yang ketiga, B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini pernah menemukan apa? Teori apa? Tentang apa? Tentang pesawat, kerusakan pesawat. Jadi dia mengetahui celah-celah pesawat itu. Yang menemukan itu B.J. Habibie. Dia sebagai pemimpin presiden kita yang ketiga. Nah, terus yang terakhir ini siapa ya? Ada yang tahu nggak? Sudah kita lihat? Cilup. Ini juga sebenarnya disebut pemimpin juga enggak ya, karena cuma ini kan pemimpin di ruang kelas kita ini. Selain ketua kelas, ada wali kelas dan juga ada apa? Kepala sekolah. Tapi ini lingkupnya di kelas kita, wali kelas kita siapa namanya? Oke, Bapak Iqbal ya, orangnya gendut ya. Nah, oke, Bapak, nah dari 4 sosok pemimpin ini, kalian pasti mengetahui nih nilai-nilai kepemimpinan yang di antara 4 ini pasti kalian menerka-nerka sudah tahu kan apa aja gitu, ya kan? Nah, terus juga kalian pasti juga mempunyai seorang idola. Idola kalian ada kan? Nah, kenapa kalian mengidolakan itu? Pasti ada alasan-alasannya. Mungkin sifatnya yang baik, ya kan? Nah, sekarang Bapak mau memerintahkan kalian menulis idola kalian di papan tulis. Ya, tulis namanya, misalkan Neymar, tulis aja Neymar, gitu ya. Terus misalkan Mbappe, tulis Mbappe, ya. Misalkan Megawati Soekarno Putri boleh juga, ya. Sosok pemimpin yang kalian idolakan, ya. Misalnya kalian siapa? Mau itu Tuan Guru, boleh. Habib saya siapa? Banyak ya. Nanti semuanya kena giliran tulis di depan ya. Tulis di depan. Dari Rizky dulu sini, maju. Ayo cepat ya, Habib cepat. Tulis aja nama idola kalian. Kalian ya, coba aja tulisnya di bawah sini. Tulis, mau itu pemain bola, mau itu guru, ya, ya, mau itu guru, mau itu kepala daerah, kepala desa, boleh ya, tulis aja. Lanjut, semuanya datang maju. Ya. Sosok idola kalian. Yang kalian idola itu sosok yang bagus, yang punya nilai pemimpinan. Jangan asal mengidolakan orang ya. Artis-artis sekarang yang nggak ada bagus-bagusnya apa. Kita pilih idola itu yang bagus, yang bisa kita contoh. Alat. Ya. Kita silakan duduk.
Ya, terima kasih ya kalian sudah menuliskan beberapa sosok pemimpin idola kalian ya. Ada yang Bulus Kumpul, Mbappe, ada juga Pak Iqbal nih. Kenapa Pak Iqbal? Idola juga ya Bapak ya? Oke, ada Gus Asmi, ada Pak Jokowi, ada siapa lagi? Muhammad Nawawi. Ini Muhammad Nawawi ini sebagai apa? Punya pemimpin HAPSI. Oke, ada Habib Syekh. Nah, mantap ya. Kira-kira nih yang kalian tulis semua di sini, ada nggak yang bisa kalian contoh sifatnya? Ada yang mau angkat tangan? Siapa? Nih, misalkan Bulus Kumpul. Apa yang dicontoh dari Bulus Kumpul? Akhlaknya. Ya, akhlaknya. Apa lagi? Apa lagi? Perilakunya, akhlaknya. Apalagi pemurah, ya kan? Apalagi Fajar? Ya, sosok kepemimpinannya. Terus dari Pak Joko Widodo, apa yang bisa kita ambil dari nilai kepemimpinannya? Bersikap adil. Apa lagi? Terus cara apa? Ya, cara dia mengayomi masyarakat. Terus kalau Pak Iqbal ini yang nulis nih, banyak Pak Iqbal nulis. Apa yang bisa diambil dari Pak Iqbal ini? Apa? Baik hati. Apa lagi? Gak gampang marah. Oke, jadi pemimpin itu gak boleh gampang marah ya. Oke, ya yang penting kalian sudah tahu nilai-nilai kepemimpinan. Nah, sekarang Bapak mau kalian tulis ya di buku kalian masing-masing aja nulisnya. Tulis sebanyak-banyaknya nilai-nilai atau sikap perilaku yang harus kita contoh. Ya, tulis, ambil buku tulisnya, tulis. Ya, oke. Bapak kasih waktu 5 menit. Sifat-sifat pemimpin yang mau kalian contoh, yang wajib kalian contoh. Sebanyak-banyaknya nilai-nilai yang wajib kalian contoh, akhlaknya, perilakunya, banyak ya. Ya, sikap perilakunya. Oke, nah kalian sudah menulis beberapa nilai-nilai dari sosok pemimpin yang harus kita tiru ya. Bapak minta Maida coba bacakan ke depan yang kamu tulis. Bacakan. Depan ya. Bacakan yang surat. Bersikap pemimpin, bersikap adil, berakhlak mulia, perilaku yang mulia, pemurah, baik hati, tidak mudah marah, tegas dan mengayomi masalah dengan baik. Nah, oke, silakan. Terima kasih. Bagus sekali ya tulisan Maida tadi. Baik hati, adil, jujur, tidak pemarah, pemurah. Nah, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Coba maju silakan. Dika. Maju depan, bacakan yang kamu tulis. Sifat-sifat perilaku ya. Ya. Baik, jujur, baik hati, pemurah, penolong, hebat, bersikap adil, tidak pemarah. Oke, silakan duduk. Terima kasih Dika ya. Nah, kata Dika tadi ada juga sosok pemimpinnya hebat. Nah, iya, pemimpin itu harus hebat ya. Harus hebat. Tadi tidak pelit, tidak pemarah. Nah, itu sosok pemimpin. Kira-kira nih kalian koreksi diri, ada nggak sudah dalam diri kalian nilai-nilai kepemimpinan itu? 1 atau 2 misalkan, ada nggak kira-kira? Ada kan? Ada. Apa kira-kira yang ada dalam diri kalian? Baik hati. Ada lagi apa? Jujur. Apa lagi? Suka menolong. Yang ada dalam diri kalian apa lagi? Sopan. Apa? Tidak sombong. Ya, kreativitas, tidak sombong. Nah, itu yang ada dalam diri kalian.
kalian. Jadi tolong dikembangkan, dipertahankan ya nilai-nilai kepemimpinan itu ya. Nah, oke. Nah, terus di depan ini nih ada banyak sosok pemimpin itu yang harus kita tiru. Yang pertama apa? Percaya diri. Yang kedua, keterampilan berorganisasi. Yang ketiga, bisa memecahkan masalah. Yang keempat, punya motivasi. 5, jujur. 6, adil. 7, bekerja keras. 8, disiplin. 9, cerdas. 10, pintar. 11, tegas dan bertanggung jawab. 12, bijaksana. Dan masih banyak lagi yang harus kita contoh. Oke? Nah, itu adalah nilai-nilai kepemimpinan yang harus kita tiru ya dari sosok pemimpin tadi yang ada di depan maupun yang kalian tulis di sini. Oke, sekarang coba buka bukunya halaman 4. Buka bukunya halaman 4. Ya, halaman 4. Sudah? Sudah. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang sosok pemimpin. Pemimpin itu harus bisa ngomong, harus bisa ngomong di tempat orang banyak, harus bisa apa namanya namanya apa? Kalau yang ngomong di tempat orang banyak itu apa namanya? Berpidato. Nah, seorang pemimpin itu harus bisa berpidato. Ya, kalian nih nanti jadi pemimpin juga ya nanti yang masa depan ya. Amin, bilang amin ya. Nanti ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustazah, ada yang jadi polisi nanti. Itu semua adalah pemimpin yang harus bisa menerapkan perilaku-perilaku yang baik, yang sosok pemimpin yang baik, dan juga harus bisa berpidato. Makanya kita di sini masuk ke pembelajaran berpidato ini ya. Nah, sekarang kita tadi apa? 5 bagian pidato tadi. Yang pertama apa? Salam pembuka. Yang kedua, pembuka. Yang ketiga, keempat, penutup. Yang kelima, oke, kalian sudah tahu bagian-bagian dari pidato. Nah, sekarang sebelum Bapak membagi kelompok, kalian coba lihat dulu contoh berpidato dengan baik nih, ya. Lihat dulu. Nah, ya kita sekarang melihat contoh cara berpidato dengan baik nih. Contoh dari teman kita ya. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP IT Ahmad Pacitan, yang kami hormati pembina OSIS SMP IT Ahmad Pacitan, yang saya banggakan kakak-kakak OSIS SMP IT Ahmad Pacitan, dan teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama, mari. Nah, yang pertama tadi yang disampaikan bagian pidato yang mana? Salam pembuka dan pembuka. Oke, ini sekarang masuk ke bagian inti ya. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan sampai saat ini. Tanpa juga salawat serta salam semoga tetap selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Salam kepemimpinan. Perkenalkan, nama saya Hanum Sakina Ramadhani dari kelas 8D akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema tentang kepemimpinan. Sebelumnya, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin orang lain di atau seluruh organisasi. Pemimpin tak punya gaya yang tetap. Beberapa pemimpin adalah pembicara yang bagus. Yang lain tak pernah bicara, tapi melalui tindakan. Kepemimpinan tak punya gaya, semua orang bisa jadi pemimpin. Nah, itu adalah sedikit opini saya mengenai tentang kepemimpinan. Bagaimana menurut kalian? Setuju? Oke, mari kita lihat ke next video. Seorang pemimpin rajin memahami motivasi setiap orang. Karena dari motivasi inilah akan muncul ekspektasi. Ekspektasi yang tercapai
tadi adalah contoh berpidato dengan baik. Kalian mengamati tadi kira-kira dia sedih, loyo atau gimana? Ya, semangat berapi-api ya. Kalau berpidato itu harus semangat, jangan loyo ya. Karena kalau yang membacakan pidatonya loyo, kalau yang nonton lagi loyo nanti ya. Jadi harus semangat. Nah, terus juga apa tadi? Intonasinya, suaranya harus jelas ya. Artikulasinya harus jelas, intonasinya harus jelas. Penekanannya itu, nah itu disebut intonasi, penekanan suaranya itu. Kalau artikulasi itu dalam dia mengucapkan kata-kata itu harus jelas. Jangan sampai yang nggak terdengar, harus terdengar semuanya ya. Oke, sekarang Bapak mau membagi beberapa kelompok ya, kelompok kecil. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang ya. Bapak bagi dulu, nanti disusun bangkunya sesuai kelompoknya. Nah, ini berempat, ya berempat terus ini berempat sini berempat ya. Oh enggak, ada dekatin aja nih. Kursinya aja didekatkan, nanti orangnya bapak ajak lagi, kursinya aja didekatkan dulu. Susun 4-4 ya, susun 4-4 kursinya, ini 4 juga. Ya. Oke, sudah dapat kelompoknya masing-masing ya. Nah, tapi sekarang bapak mau membagi kelompoknya sesuai dengan karakter kalian ya. Jadi di sini udah pas, di sini Maida, ganti Putri di sini. Silakan, ayo sini, ayo. Terus Kelompoknya sudah Bapak bagi sesuai dengan karakter kalian ya. Sekarang Bapak membagi tugas. Kalian pilih tugasnya mau mengerjakan yang mana ya. Jadi tugas yang pertama, kalian membuat sebuah narasi pidato. Ya, jadi kalian tulis pidato di buku kalian ya. Pidatonya terserah tentang apa ya. Tapi lebih bagus lagi tentang kepemimpinan. Itu tugas pertama, membuat pidato. Ya, tugas pertama, membuat narasi pidato. Terus tugas kedua, berpidato di depan kelas ini ya. Jadi kalian juga membuat sebagai konsep pidatonya, tapi maju di sini menyampaikan pidatonya ya. Boleh pidato yang kalian bikin dulu pidatonya di kelompok masing-masing. Dan tugas yang ketiga, kalian pilih ya 1, 2, dan 3. Yang ketiga ini kalian bermain peran tentang kepemimpinan. Misalkan nih kan ada 4 orang. Jadi misalkan 1 orang ini jadi seorang pemimpin, terus ada yang berantem gitu, terus yang jadi pemimpin ini melerai. Nah, itu namanya bermain peran sebagai pemimpin. Ya, itu kalau yang milih yang nomor 3 gak usah bikin pidato, gak usah membaca pidato. Ya, itu bermain peran. Yang ketiga gampang aja bermain peran. Misalkan kan kayak jalan-jalan terus ketemu berantem, terus ada sosok pemimpin yang datang melerai gitu, berbicara, menasihati gitu, terus berdamai berdua ini. Nah, boleh kayak gitu bermain peran. Nah, jadi ada 3 tugas yang kalian bisa pilih sesuai keinginan kalian, sesuai kesukaan kalian. Ya, kenapa Saiba? Ya, kalau milih nomor 3, gak usah buat pidato. Ya, bebas, pilih 1 aja di antara 3 tugas ini. Ada yang bermain peran, ada yang membacakan pidato, ada yang menulis pidato, merangkai pidato. Nah, terserah kalian mau tugas yang keberapa. Kalau tugas yang kedua tadi, kalian cuma mengonsep sedikit aja di buku, terus maju aja langsung. 1 orang aja, cuman temannya ikut maju juga di samping. Nah, itu tugas nomor 2. Kalau tugas nomor 1, cuman menulis. Nanti Bapak lihat hasil karyanya. Kalian pilih 1, 2, atau 3 tugasnya. Pilih 1 aja sesuai dengan minat kalian. Oke, paham? Ya, silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu 10 menit sampai 15 menit. Ya, dipersilakan.
Dipersilakan yang membaca pidato sama yang di sampingnya aja. Ayo jangan tertib ya. Di sini. Oke. Mari kita dengarkan presentasi dari karya pidato dari kelompoknya Aulia, Ria, Koko, dan Rizky. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan dulu. Dipersilakan Aulia bacakan pidatonya. Kesempatan dimulainya. Undangan berita mengenai perdagangan liar yang dibuka oleh oknum yang tidak memiliki kepedulian terhadap kelestarian hidup. Sungguh hal ini sangat tidak baik sebab merusak ekosistem lingkungan yang akan berdampak kepada alam kita. Alam Indonesia memiliki alam yang indah, alam pemberi dan Tuhan yang harus kita jaga bersama-sama dari Sabang sampai di hari. Terima kasih kelompoknya Aulia telah membacakan pidatonya ya, sangat jelas tadi, intonasinya dapat, artikulasinya juga jelas ya. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok Aulia. Silakan dulu untuk Aulia. Sekarang kelompoknya Fajar. Kali ini kelompoknya Fajar, Vina, Hasan dan Dapa ingin bermain peran tentang sosok kepemimpinan ya. Hadirin silakan ditonton pertunjukannya. 2, 3. Oke, itu tadi bermain peran dari kelompok Fajar, Vina, Hasan, dan Dapa. Nah, tadi yang kita ambil apa? Sosok kepemimpinan dari Fajar dan Vina. Fajar dan Vina melihat temannya lagi berkelahi gitu, lagi berselisih paham ya. Terus Fajar nih sebagai seorang pelajar yang hebat, dia menjadi pemimpin, mau melerai orang yang berkelahi, menasihatinya sehingga Hasan dan Dapa menjadi berteman lagi, saling rangkul lagi ya, saling berjabat tangan lagi. Nah, itulah sosok pemimpin tadi ya, orang yang hebat, adil dan sebagai motivasi bagi Hasan dan Dapa. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu. Mantap. Oke, sekarang lanjut kelompoknya Maida. Maju. Nah, kelompoknya Maida ini bakal lihat tadi mau membacakan puisi. Nah, kita lihat. Kebetulan juga ya, Maida ini adalah Juara lomba pidato tingkat desa Kait-Kait. Nah, desa Martadah ya. Oke, tingkat desa Martadah. Teman-teman lainnya kita lihat, kita dengarkan, kita amati. Oke, dipersilakan kelompoknya Maida, Yeni, Taufik, dan Yahya mempresentasikan hasilnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikannya. sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti acara pembahasan tentang PSDS 1.5. Salam kenal, salam bersama juga kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya akan mengalir
pidato dari teman kita Maida dan kelompoknya tadi ya, terlihat jelas ya, suaranya itu keras, nyaring, bagus ya, intonasinya dapat tuh, tinggi, rendah, suaranya itu dapat, artikulasinya juga jelas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam membacakan pidato. Terus kita juga ya, jangan mata kita ke bawah terus. Kita harus juga menatap para hadirin, ya, saling bermain mata gitu ya sama hadirin. Terus pidato ini ada yang tahu satu arah atau dua arah sifatnya? Satu arah. Artinya apa? Cuma yang pemidato itu yang bisa berbicara, yang para penonton tidak boleh menanggapi, ya, itu namanya satu arah. Itu, oke. Silakan tepuk tangan sekali lagi buat Maida, silakan dulu. Oke, anak-anak Bapak yang Bapak cintai, itulah tadi materi tentang pidato ya. Kalian tadi sudah membuat pidato, sudah bermain peran tadi tentang kepemimpinan, sosok pemimpin. Terus juga ada yang membacakan pidato tadi ya. Jadi tugas kalian bermacam-macam tadi sesuai dengan minat kalian. Nah, sekarang kita tahu kalau pemimpin itu pasti orang yang sudah dewasa ya, pada umumnya sudah dewasa. Terus Bapak mau nanya nih, kira-kira perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja itu namanya masa apa? Masa pubertas. Kita masuk ke masa pubertas ya. Nah, Bapak mau tanya, kira-kira kalian ini sudah masuk masa pubertas apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Kenapa? Karena masa pubertas itu berbeda-beda tiap anak. Ada yang 12 tahun sudah pubertas, ada yang 14 tahun, ada nanti pas SMP baru pubertas. Jadi pada anak itu berbeda-beda. Begitu juga ciri-cirinya, tanda-tandanya juga berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita sudah belajar kemarin tanda-tandanya. Bapak mau tahu dulu tanda-tanda pada laki-laki apa aja? Tubuhnya jatuh, apa lagi? Tumbuh kumis, apa lagi? Dada membidang, apa lagi? Tumbuh rambut selain di kepala, apa lagi? Suara menjadi berat. Nah, yang kalian sebutkan tadi, yang dapat kita lihat itu namanya apa? Pertumbuhan apa? Sekunder. Terus kalau yang tidak dapat dilihat itu namanya pertumbuhan primer. Contoh pada laki-laki pertumbuhan primernya apa? Mimpi basah. Oke. Nah, itu tanda pada laki-laki. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda pada perempuan. Ada yang tahu nggak pada perempuan tanda-tandanya? Apa tanda-tanda pada perempuan? Yang pertama, suara menjadi melengking. Yang kedua, pinggul membesar. Yang ketiga, payudara membesar. Yang keempat, ya, tadi pertumbuhan fisik. Terus pertumbuhan primernya yaitu menstruasi. Nah, coba kalian lihat dulu di depan ini ada sedikit video tentang masa pubertas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, benar. Jawabannya adalah pada masa remaja. Jadi, pada masa remaja inilah terjadi masa pubertas. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas, di mana pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Masa pubertas tiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat usia 10 hingga 13 tahun dan berakhir di usia 15 hingga 16 tahun. Anak-anak hebat, tahukah kalian ciri-ciri masa pubertas? Ya, ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, perubahan
disebut penyakit sekunder. Terjadinya di luar tubuh sehingga ciri-cirinya dapat diamati. Berikut ini adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Pada perubahan primer ditandai dengan terjadinya mimpi basah atau diproduksinya sel sperma. Sedangkan pada perubahan sekundernya, yang pertama, jakun mulai tampak, kemudian dada lebih bidang, tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh, kumis mulai tumbuh, kemudian suara berhenti besar, dan yang terakhir adalah kulit berminyak dan berjerawat. Sedangkan ciri-ciri pada pubertas perempuan, di mana perubahan primernya ditandai dengan terjadinya menstruasi atau haid atau diproduksinya sel telur atau ovum. Sedangkan untuk perubahan sekundernya, yaitu dada membesar, tumbuh rambut halus di beberapa bagian tubuh, timbulnya membesar, suara menjadi melenting dan kulit menjadi halus. Anak-anak hebat, sekarang coba perhatikan tips sukses masa pubertas berikut ini. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Yang ketiga, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas pada orang yang mengerti. Kemudian yang keempat, banyak belajar pengetahuan. Nah, selanjutnya yang kelima adalah pilih teman atau pergaulan yang baik. Yang terakhir, kembangkanlah hobi dan bakatmu. Mungkin dengan hobi ini akan menjadi jalan sukses di masa yang akan datang. Nah, anak hebat, demikianlah penjelasan tentang masa pubertas. Jangan takut untuk memasuki masa pubertas. Ingat, Jadi ada sebuah video tentang masa pubertas yang memperjelas pemahaman kalian ya, yang memperjelas pemahaman kalian. Kalian sudah membaca tadi di bukunya masing-masing. Bapak perjelas lagi dengan video animasi di layar ini. Nah, itu menambah sumber belajar kalian. Terus ini adalah tugas pekerjaan rumah pada masa pubertas kita ya. Tema fokusnya itu masa pubertas. Jadi di sini ada 3 tugas yang harus kalian pilih satu aja. Ya, sama yang kayak tadi, pilih satu aja tugasnya yang sesuai minat kalian. Ini tugas individu ya. Jadi yang pertama, menjelaskan melalui rekaman video tentang masa pubertas dan cara menyikapinya. Jadi kalian ngomong di layar HP, kalian jelaskan masa pubertas adalah begini. Kalian video, itu tugas yang pertama. Terus tugas yang kedua ialah membuat sebuah narasi tentang ciri-ciri masa pubertas. Artinya apa? Kalian menuliskan di buku tulis kalian tanda-tanda masa pubertas apa dan cara menyikapinya. Kalian menulis di buku kalian masing-masing. Dan tugas yang ketiga adalah memperagakan di depan kelas tentang ciri masa pubertas dan cara menyikapinya. Sama kayak tadi memperagakan di depan kelas ini ya. Sendirian aja, jadi kayak gini misalkan mempraktikkan terus membayangkan, aku ini sudah masuk masa pubertas, melihat kulit terus mulai bercermin gitu ya, ada ciri-ciri masa pubertas. Nah, itu tugas ketiga, memperagakan di depan kelas nanti. Jadi kalian pilih satu aja sesuai minat kalian. Kalau yang hobi yang bikin video, jadi soalnya bikin video. Soal yang kedua yang hobi menulis, hobi menarasi, hobi ngomong itu masuknya ke nomor 2. Pilih yang nomor 2. Nah, itulah tadi tugasnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa Aulia? Kerjakannya sendiri-sendiri individu ya di rumah. Apa Saibah? Ya, ciri-ciri masa pubertasnya cewek dan cowok. Tapi kalau mau memperagakan nanti ceweknya aja kalau kalian cewek. Apa ada lagi pertanyaan? Sudah ya? Oke. Jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Kesimpulan tadi kita belajar tentang PKN, tentang nilai-nilai kepemimpinan. Tadi kalian sudah menuliskan di depan ini ada idola kalian, sifat perilaku yang harus kalian contoh. Terus yang kedua tadi ada teks pidato, ada yang membacakan pidato tadi dengan intonasi, artikulasi yang bagus, yang tepat ya. Terus yang terakhir tentang masa pubertas, ciri-ciri laki-laki, perempuan dan cara menyikapinya. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil
pelajaran hari ini untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak ya. Oke, nah sekarang sebelum menutup pembelajaran, Bapak mau dengar dulu ya kelas 6A ini ya. Ayo. 1, 2, 3. Silakan duduk, terima kasih. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing ya. Berdoa dalam hati ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan ditutup oleh doa tadi, pembelajaran kita bisa berkah ke depannya, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari anak-anak ya. Oke, jangan lupa PR-nya tadi dikerjakan, terus jangan lupa berbuat baik ya sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan tadi. Mohon maaf jika Bapak ada salah-salah kata. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke, Pak Iqbal. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya Pak ya, yaitu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan berdiferensiasi. Jadi sekarang kita akan membahas ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan tadi selama kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang Pak, coba Bapak bisa bercerita sedikit apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi selama kegiatan berlangsung. Jadi yang saya lakukan tadi kan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan melakukan penerapan sosial emosional. Jadi yang saya rasakan itu ya, itu sangat berdampak bagi murid ternyata Bu. Dengan saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, konten, proses dan produk yang berbeda-beda itu memenuhi semua murid. Kebutuhan murid yang berbeda-beda itu terpenuhi, sehingga murid itu lebih siap menerima pembelajaran, lebih masuk gitu, lebih bermakna gitu. Untuk yang audio masuk, visual masuk, dan juga yang kinestetik juga masuk. Itu yang berdiferensiasi. Jadi menurut rasakan itu ya sangat berdampak untuk murid. Dan juga yang sosial emosional saya terapkan itu yang waktu di awal kan saya menggunakan metode stop gitu. Jadi saya menggunakan layar dan suara yang instrumental gitu Bu, supaya mengendalikan emosi siswa. Dituntun oleh saya juga tuh katakan sesuatu untuk mensyukuri hidup murid itu. Jadi pas murid yang mendengarkan itu Bu, pas setelah sesudah metode stop itu, murid itu lebih kayak gitu, relax, lebih siap gitu dari pembelajaran Bu. Nah, ini begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah melakukan sebuah proses pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Di mana diferensiasi itu kan untuk mengetahui tingkat kebutuhan gaya belajar siswa kan yang berbeda-beda ya Pak ya. Sehingga guru di sini mempersiapkan baik itu dari segi visualnya, auditori maupun yang kinestetik. Oke, kemudian tadi sudah Bapak masukkan juga pembelajaran sosial emosional, di mana Bapak di situ melakukan metode teknik STOP ya Pak ya. Oke, dengan memberikan tayangan musik instrumental yang ditampilkan oleh video, sehingga membuat anak itu merasa rileks, kemudian siap untuk menerima pembelajaran hari itu. Oke, luar biasa ya Pak ya. Nah, sekarang menurut hasil catatan saya, di sini selama kegiatan tadi observasi di kelas berlangsung itu sudah terlihat sangat jelas bahwa ketercapaian keberhasilan yang Bapak lakukan tadi itu terlihat tercapai ya Pak ya. Benar begitu Pak? yang saya rasakan juga seperti itu. Tujuan pembelajaran itu tercapai.
murid tuh lebih aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi metode pembelajaran diferensiasi dan sosial emosionalnya lancar gitu, tercapai gitu. Iya. Nah, tadi Bapak pada saat proses pembelajaran tadi materi apa Pak? Jadi tadi kan kami materinya tematik membahas tentang 3 pelajaran, IPA, PKN, serta IPS. Ya, luar biasa ya Pak ya, tematik, kadang tematik itu memang harusnya memang mengkaitkan ya Pak ya dengan diferensiasi itu tadi jelas sangat membantu, ditambah lagi dengan ada KSI. Oke, luar biasa Pak. Nah, jadi dapat kita ketahui bersama setelah hasil evaluasi, selain tujuan pembelajaran Bapak juga akan kemudian berjalan dengan baik dan lancar tentunya Pak ya, karena tadi sudah terlihat sekali siswa-siswa siap dalam menerima pembelajaran dengan metode yang Bapak lakukan, kemudian dari diferensiasinya, sehingga terlihat sekali muridnya selain siap belajar, mereka juga berambisius ya Pak ya. Oke, nah sekarang dari apa yang sudah Bapak lakukan, ada pengembangan untuk indikator keberhasilan Bapak ke depan. Pengembangannya ini. Jadi mungkin untuk selanjutnya ya rencana saya itu mungkin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini sesuai dengan kebutuhan, maksudnya sesuai dengan pembelajaran yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran ini. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kalau secara proses dan kontennya misalkan saya bisa mendiferensiasikan, itu mungkin saya pakai gitu. Jadi kedepannya akan saya masukkan terus nih diferensiasi dan sosial emosional demi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini Bapak kedepannya ingin menyampaikan bahwa apa yang diterapkan dari diferensiasi KSE-nya tadi disesuaikan dengan tujuan murid, kemudian tujuan pembelajaran yang dicapai ya Pak ya. Karena itu semua harus berkesinambungan ya Pak tentunya ya. Nah, kemudian dari hal tersebut, karena itu termasuk berdampak positif ya Pak ya. Nah, kemudian apa nih rencana yang baik ini Bapak akan laksanakan kapan rencananya? Jadi rencananya secepatnya Bu. Jadi mulai hari ini dan seterusnya akan saya laksanakan terus ke ini rencana ini, dan saya juga harus mengevaluasi dan menyesuaikan dengan pembelajaran yang dipelajari gitu. Jadi rencana ini akan dilaksanakan secepat mungkin dan seterusnya berlanjut ya Pak ya. Karena memang sesuatu yang baik itu harusnya memang harus dilanjutkan terus menerus. Kemudian tentunya dari hasil refleksi dan evaluasi yang Bapak lakukan ya, dan luar biasa Bapak ya, dengan semangat tadi sudah terlihat sekali dalam proses pembelajaran, sehingga murid-muridnya pun juga kalau gurunya semangat tentunya muridnya juga lebih semangat ya Pak ya. Oke ya. Nah, supaya Bapak mengetahui bagaimana rencana pengembangannya ke depan seperti apa nih langkah-langkah nanti yang akan Bapak lakukan supaya untuk mengukur pengembangan Bapak nanti. Jadi mungkin saya melibatkan dukungan dari kepala sekolah, instansi Jawa, itu untuk melihat proses pembelajaran saya. Mungkin dengan Ibu Umi sendiri nanti Kita sama-sama nanti Pak ya. bisa melihat saya belajar lagi gitu di rumah, mengajar di rumah, di kelas cara mengajar bagaimana. Jadi Ibu bisa mengevaluasi juga apa Kita saling nanti berkolaborasi ya Pak ya. dan juga kepala sekolah melihat saya belajar, memberikan pembelajaran untuk murid. Jadi kepala sekolah memonitor dan tanggung jawab juga saling berdiskusi demi kemajuan pendidikan sekolah kita nanti. Sekolah. Ya, jadi tadi apa yang Bapak sampaikan rencana pengembangan ke depannya itu yaitu tentunya membutuhkan dari dukungan dari berbagai pihak yang terkait sekolah, yang yaitu kepala sekolah ya Pak ya, dan yang manajemen, kemudian sekaligus memonitoring ya Pak ya, kemudian dari guru untuk kita saling berdiskusi pembelajaran yang terbaik seperti apa, apakah sudah terlaksana dengan baik, apakah perlu ada perbaikan ya. Kemudian dari kita nanti kita juga bisa juga Pak ya dengan senang hati saya akan saling
kita berbagi sharing ya, sharing atau berbagi dan berkolaborasi ya, sehingga apa yang kita harapkan tentang peningkatan dunia pendidikan ini terlaksana secara maksimal dan tercapai ya Pak ya. Ya, luar biasa Bapak hari ini apa yang sudah dilakukan. Jadi mungkin apakah ada hal lagi Pak yang sampaikan? Saya cuma ingin menyampaikan kepada Bu Umi untuk bisa selalu memberikan masukan atau pengalaman juga bagi saya gitu, untuk kita bisa mengkoreksi program-program atau pembelajaran yang kita ajarkan di kelas. Jika ada kekurangan kita sama-sama merefleksi Bu ya, saling bertukar pikiran. Oke, itu Pak ya harapannya ya, kayak dengan senang hati ya Pak ya, karena siapa sih yang nggak mau kalau sesuatu itu berubah menjadi cara yang lebih baik ya Pak ya. Oke, iya, oke. Kalau begitu berarti cukup ya Pak ya sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu ya. Bapak sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang begitu luar biasa, dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.